Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum 3 di Universitas Terbuka. Pada praktikum kali ini kita disuruh untuk melakukan percobaan algoritma sequential search dan juga algoritma binary search. Oke, langsung saja kita coba mulai praktikumnya. Seperti biasa kita buat project Java-nya terlebih dahulu. Seperti biasa kita buat folder com, kita buat lagi folder praktikum. Di dalam folder praktikum kita buat file kita. Selanjutnya kita buat package-nya untuk menandakan di mana file Java kita berada. Lalu kita buat kelasnya. Selanjutnya kita buat method yang akan kita gunakan untuk melakukan linear searching nantinya. Untuk method search ini memiliki dua parameter, yakni parameter array juga parameter x. Parameter array ini nanti yang akan kita gunakan untuk menampung array input yang berisi deretan nilai. Kemudian parameter x ini adalah nilai yang akan kita cari nantinya di dalam array. Selanjutnya kita deklarasi variabel untuk menampung panjang array. Perintah ini adalah deklarasi variabel untuk menampung panjang array, kemudian disimpan di variabel n.
Selanjutnya kita akan melakukan looping for untuk loop keseluruhan elemen array nantinya, yang akan kita gunakan untuk mengecek apakah nilai X atau nilai yang kita cari tersedia di dalam array tersebut. Untuk penjelasannya sendiri, looping for ini adalah yang akan kita gunakan untuk menjelajah keseluruhan elemen array. Kemudian di dalam looping for terdapat pengkondisian if yang kita gunakan untuk filter untuk mencari apakah nilai X atau nilai yang kita cari berada di dalam elemen array. Apabila nilai X terdapat di dalam array, maka perulangan ini akan mengembalikan nilai I atau elemen dalam array yang sesuai dengan kondisi if ini tadi. Kemudian apabila tidak ada nilai X di dalam array, akan dikembalikan nilai -1. Nilai -1 ini nanti akan kita gunakan untuk sebagai acuan bahwa nilai array maksudnya nilai X atau nilai yang kita cari tidak terdapat di dalam array. Ini adalah akhir dari metode search yang akan kita gunakan sebagai algoritma linear searching. Selanjutnya kita akan membuat metode mainnya. Cukup 5 input array seperti di soalnya. Baik, langkah pertama dari yang ada di metode mainnya adalah kita deklarasi array inputnya. Array inputnya ini sendiri terdiri dari 5 elemen sesuai dengan soalnya, dari A1 hingga 5. Kemudian
setelah deklarasi array input, kita deklarasi nilai X atau nilai yang akan kita cari. Misal kita hendak mencari nilai 10, ketikkan saja 10. Selanjutnya adalah kita akan memanggil metode search yang berfungsi untuk melakukan linear searching dari array. Variabel result ini akan menyimpan hasil dari method search atau pencarian linear search terhadap array R yang sesuai dengan nilai X. Ya, ini adalah metode isi dari metode main kita. Tadi kita sudah jelaskan deklarasi array, kemudian deklarasi nilai X, juga deklarasi result yang akan menampung hasil dari method search atau linear search terhadap array dengan nilai X yang kita cari. Setelah itu dilakukan pengkondisian if else untuk mencocokkan apakah nilai X berada di atau tersedia di dalam array. Untuk kondisi if kita menggunakan aturan apakah result sama dengan -1, seperti yang saya katakan tadi. -1 yang ada di method search ini akan berfungsi sebagai acuan untuk menandakan nilai X yang kita cari tidak terdapat di dalam array. Jadi untuk baris ini bisa dikatakan seperti ini: if atau apakah nilai result sama dengan -1. Apabila jawabannya adalah ya, maka kita akan menampilkan pesan bahwa
nilai X yang kita cari, nilai tersebut tidak ada di dalam array, gitu. Sebaliknya, else nilai tersebut atau nilai X yang kita cari, nilai tersebut berada di dalam array, indeks ke, kemudian kita tampilkan hasil dari result. Mungkin kita coba dulu programnya apakah benar berjalan. Kita run saja. Ya, berjalan ya teman-teman. Nilai X yang kita cari tersedia di dalam array indeks ke-2. Jadi ini adalah indeks ke-0, indeks ke-1, dan ini adalah indeks ke-2. Jadi nilai 10 atau nilai X yang kita cari berada di indeks ke-2, teman-teman. Ya, itu tadi percobaan praktikum linear search. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan percobaan binary search. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk praktikum 2 kita. Kali ini adalah kita akan melakukan percobaan binary search. Langsung saja kita buat project Java-nya. Kita buat dulu folder com. Selanjutnya adalah folder praktikum, dan di dalam folder praktikum kita buat file Java kita. Kita buat package-nya. Lalu kita buat kelasnya. Setelah kita buat kelas, kita buat metode yang pertama, yaitu metode untuk melakukan binary searching-nya itu sendiri. Penjelasan dari metode binary search ini sendiri adalah algoritma binary search itu sendiri, dia akan melakukan teknik divide and conquer ya untuk array-nya. Jadi array akan dibagi menjadi 2, kemudian dibandingkan. Apabila masih belum ketemu nilai yang kita cari, dia akan membagi 2 lagi array tersebut hingga bagian terkecilnya, hingga kita menemukan nilai X, nilai yang kita cari. Untuk metode binary search ini sendiri memiliki 4 parameter, yaitu array input,
kemudian L, kemudian parameter R, dan kemudian parameter X. Semuanya bertipe integer. Untuk parameter R ini sendiri adalah array input. Untuk parameter L ini adalah dia akan menandakan bagian sebelah kiri dari array yang akan terbagi dua nantinya. Kemudian untuk parameter L sendiri adalah bagian sebelah kanan dari array yang terbagi dua. Kemudian parameter X adalah nilai X atau nilai yang akan kita cari di dalam array. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan dulu untuk programnya. Ini adalah isi dari metode binary search kita. Yang pertama adalah kita membuat kondisi if dengan kondisi jika parameter R lebih besar sama dengan dari parameter L, maka dia akan mengeksekusi program di dalamnya. Namun apabila nilai R tidak lebih besar sama dengan nilai L, maka dia akan mereturn nilai -1. Nilai -1 ini nantinya akan kita gunakan sebagai acuan yang menandakan bahwa nilai X yang kita cari tidak terdapat di dalam array gitu. Baik, untuk program di dalam kondisi if yang pertama sendiri adalah kita mendeklarasi variabel mid. Variabel mid ini nantinya akan digunakan untuk menandakan bagian tengah dari array. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, binary search dia akan membagi array menjadi dua bagian sama besar, kemudian akan dibandingkan. Apabila nilainya masih belum ketemu, dia akan dibagi lagi menjadi dua hingga nilai X yang kita cari ditemukan. Untuk
algoritma atau cara membagi array menjadi dua bagian adalah seperti berikut. Jadi nilai L ditambah dengan nilai R dikurangi L dibagi 2. Selanjutnya setelah deklarasi variabel mid, kita akan membuat pengkondisian if lagi untuk mengecek apakah nilai mid tersebut sama dengan nilai X yang kita cari. Apabila nilai mid di dalam array tersebut sama dengan nilai X, maka pengkondisian if ini akan mereturn nilai mid tersebut, yang artinya bahwa nilai mid merupakan nilai X atau nilai yang sedang kita cari di dalam array. Kemudian kita buat pengkondisian if lagi dengan kondisi jika nilai mid dari array lebih besar nilainya dari nilai X atau nilai yang kita cari, maka kita akan melakukan fungsi rekursif, yaitu kita akan memanggil metode binary search lagi untuk membagi 2 jika nilai mid dari array lebih besar dari X, artinya nilai X yang kita cari berada di sisi kiri dari array yang telah terbagi 2 tadi. Maka dari itu, ketika kita memanggil metode binary search lagi, kita akan melakukan pencarian dari L dari sisi sebelah kiri atau dari indeks ke 0 dari array hingga indeks ke pertengahan dari array tersebut. Namun jika ternyata nilai tersebut tidak ditemukan di sisi kiri, maka akan dilakukan pencarian atau kita akan melakukan metode binary search lagi untuk sisi kanan dari array. Jadi dimulai dari indeks mid plus 1, yang artinya indeks setelah mid hingga indeks bagian R atau indeks paling kanan atau indeks paling terakhir dari array. Jadi itu tadi adalah kira-kira penjelasan dari metode binary search kita. Selanjutnya adalah kita tinggal membuat metode mainnya. Langkah pertama adalah kita menginstansi objek. Jadi kita akan membuat objek dari kelas binary search yang kita beri nama OB.
Selanjutnya adalah kita membuat deklarasi array yang berisi nilai array input. Array input ini sendiri yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X kita. Selanjutnya adalah kita melakukan deklarasi variabel lagi yang kita beri nama variabel n. Variabel n akan menampung keseluruhan panjang array, jadi dari array indeks ke 0 hingga indeks terakhir. Kemudian kita deklarasi lagi variabel x, yang ini adalah variabel berisikan nilai yang ingin kita cari di dalam baris array atau di dalam array input ini tadi. Untuk baris ini penjelasannya adalah kita memanggil metode binary search yang sudah kita buat tadi dengan parameter array input adalah array r. Array r adalah ini yang kita deklarasikan tadi. Kemudian untuk parameter l nya kita isikan 0, yang artinya kita akan memulai array dari indeks ke 0 hingga indeks terakhir dari array. Kemudian parameter x adalah parameter yang atau nilai yang ingin kita dapatkan di dalam array. Langkah terakhir dari metode main adalah kita membuat pengkondisian if else. Ini untuk menyatakan apakah nilai yang kita cari ada di dalam array atau tidak. Jadi untuk kondisi if-nya sendiri, dia akan menggunakan aturan dia akan bertanya apakah nilai result variabel result ini adalah berisi
nilai dari atau hasil dari metode binary search yang sudah kita lakukan, dia akan disimpan di dalam variabel result. Jika nilai variabel result sama dengan -1, atau seperti yang saya jelaskan tadi, jika nilainya sama dengan -1, maka program kita akan memunculkan pesan nilai yang kita cari tidak ditemukan di dalam array. Kemudian else atau sebaliknya, jika nilai result tidak sama dengan 1, maka nilai kita ada di dalam array dan dia ada di array index tergantung dari nilai yang tersimpan di dalam variable result ini. Oke, baik, kita coba run program kita. Ya, berhasil ya. Nilai yang kita cari ada di indeks kedua. Jadi kita akan mencari nilai 4. Nah, nilai 4 tersebut kalau di dalam array kan dimulai dari indeks 0 ya. Indeks 0, indeks 1, kemudian indeks 2. Jadi nilai X atau nilai 4 yang kita cari berada di dalam array indeks kedua, begitu. Ya, itu tadi adalah percobaan binary search yang sudah kita lakukan. Terima kasih untuk sudah menonton. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih terdapat kekurangan ya dan kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.